Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan praktik pemerasan terhadap tenaga kerja asing atau TKA di Dirjen Bina Penta Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker Indonesia terjadi sejak tahun 2012. Saat itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan. Caimin yang biasanya kerap umbar pernyataan, namun kali ini memilih bungkam. Meski KPK menyebutkan akan memanggil dan memeriksa 2 kader terbaik PKB dalam pusaran kasus tersebut, namun, hingga kini, Ketua Umum PKB itu belum memberikan pernyataan resmi mengenai dugaan keterlibatan kader PKB maupun adanya keterkaitan partainya terhadap kasus tersebut. KPK mulai memeriksa dugaan pemerasan tersebut sejak tahun 2019. Sejumlah saksi diperiksa menyatakan praktik kotor itu sudah terjadi sejak 2012. KPK menyatakan kasus dugaan korupsi izin tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan terdapat gratifikasi. Hasil perhitungan sementara, uang dikumpulkan hasil tindak pidana ini sekitar 53 miliar rupiah. Pelaksana Harian atau PLH Direktur Penyidikan KPK, Budi Sukmowibowo mengatakan praktik tersebut terjadi secara berjenjang dari posisi staf hingga pimpinan di Kemenaker. Gratifikasinya apa sih? Nah, pasal gratifikasi kami terapkan di sini ini adalah sebagai pasal lapisannya apabila nanti memang secara alat bukti untuk pemerasannya, misalnya kami tidak mendapatkan alat bukti yang kuat. Nah, sehingga kemarin dari diskusi dengan teman-teman penuntutan kita berlapiskan dengan pasal gratifikasi, sehingga tentunya apabila nanti pun bisa sampai ke level yang paling tinggi di kementerian tersebut akan bisa mencakup unsur-unsur pasal yang dikenakan. Kemudian saya sampaikan juga bahwa terkait dengan pasal yang mungkin nanti akan kami terapkan juga akan dikembangkan ke tindak pidana pencucian uang, karena memang praktek ini sudah terjadi dari tahun 2012, sehingga kami pun akan lebih mudah apabila nanti melakukan aset recovery melalui tindak pidana pencucian uang terhadap para oknum-oknum yang memang melaksanakan praktek pemerasan di Kemenakertran ini. KPK membuka potensi turut memeriksa peran 2 politikus PKB dalam perkara dugaan korupsi pemerasan dan penerimaan gratifikasi terkait pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA di Kementerian Ketenagakerjaan dari 2014 hingga 2024. Menaker yang menjabat sejak 2014 hingga 2024, ada 2 orang menteri. Mereka adalah Menteri Ketenagakerjaan tahun 2014 hingga 2019, Hanif Dakiri, dan Menteri Ketenagakerjaan tahun 2019 hingga 2024, Ida Fauzia. Terkait dengan menteri, apakah ada KPK potensi untuk sampai ke menteri atau melakukan klarifikasi kepada menteri? Tentunya sama, dugaan ini tentu ada. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ini adalah gratifikasinya diterima secara berjenjang. Apakah ada petunjuk ke arah yang paling atas di kementerian tersebut? Sedang kami perdalam dalam proses penyidikan. Nanti akan tetap akan kita klarifikasi apakah hal tersebut sampai ke level paling atas di Kementerian Ketenagakerjaan. Itu akan pasti kami laksanakan berjenjang ya, dari Pak Menteri Hadi sampai IF ya, tentunya pasti akan kita klarifikasi terhadap beliau-beliau terkait dengan praktek yang ada di bawahannya, karena secara manajerial tentunya beliau-beliau adalah pengawasnya. Apakah praktek ini sepengetahuan atau seizin atau apa, perlu kita klarifikasi. Hal tersebut sangat penting untuk kita laksanakan, sehingga memang nanti kalau apa yang akan kita laksanakan ke depan, upaya pencegahan juga inland dari atasnya juga sampai ke bawah, satu perintah bahwa memang itu Menteri bersih juga insya Allah ke bawahnya akan bersih. Nah, apakah ini nanti indikatornya bagaimana akan kita cross check lagi, akan kita klarifikasi dengan alat-alat bukti yang kita temukan dalam proses penyidikan. Kata Budi, selain proses pengawasan terhadap layanan izin TKA, klarifikasi penting dilakukan agar upaya pencegahan ke depan bisa berjalan menyeluruh, mulai dari pimpinan tertinggi hingga level jajaran.
Selain itu, akan digali tentang sejumlah temuan penyidik dalam penggeledahan dan pemeriksaan saksi-saksi. Penyidikan berupaya menelusuri aliran dana korupsi dan gratifikasi dari pengurusan izin TKA. KPK menilai, orang-orang yang terlibat dalam kejahatan tersebut tidak hanya 8 pejabat dan staf yang saat ini berstatus tersangka. Identitas 8 tersangka dalam perkara ini adalah 1. SH adalah Suhartono merupakan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan pada 2024 hingga 2025. 2. HYT merupakan Haryanto, staf ahli Menteri Ketenagakerjaan bidang hubungan internasional, pernah menjabat sebagai Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau PPTKA dari tahun 2019 hingga 2024. Setelah itu, dipromosikan menjadi pejabat eselon 1 atau Dirjen Bina Penta dan PKK pada periode 2024 dan Purna pada 2025. 3. Wisnu Pramono atau WP menjabat sebagai Direktur PPTKA Kemenaker pada periode 2017 hingga 2019. 4. Devi Anggraeni atau DA menjabat di posisi yang sama untuk periode 2024 hingga 2025. Sebelumnya, menjabat sebagai Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan PPTKA dari tahun 2020 hingga Juli 2024. 5. Gatot Widiartono atau GW menjabat sebagai Koordinator Analisis dan PPTKA Kemenaker pada 2021 hingga 2025. 6. Putri Citra Wahyu atau PCW bertugas sebagai Petugas Saluran Siaga RPTKA pada 2019 hingga 2024, sekaligus verifikator pengesahan RPTKA di Direktorat PPTKA Kemenaker pada 2024 hingga 2025. 7. Amal Syodikin atau JS menjabat sebagai Analis Tata Usaha di Direktorat PPTKA pada periode 2019 hingga 2024, dan kemudian sebagai pengantar kerja ahli pertama di Direktorat yang sama periode 2024 hingga 2025. 8. Alfa Esyat atau AE menjabat sebagai pengantar kerja ahli muda di Kemenaker sejak tahun 2018 hingga 2025. 8 tersangka tersebut diduga menerima hasil pemerasan terhadap agen tenaga kerja asing. Adapun terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh ke-8 tersangka ini adalah mereka diduga melakukan pemerasan terhadap tenaga kerja asing yang akan melakukan pekerjaan di Indonesia dengan cara yaitu para tenaga kerja asing ini apabila akan masuk ke Indonesia untuk melakukan kerja akan meminta izin berupa RPTKA. Nah, kewenangan pengelolaan RPTKA ini ada di Dirjen Bina Penta. Dari sini ternyata ada celah-celah di dalam pembuatan RPTKA ini, diantaranya yaitu harus ada wawancara. Kemudian wawancara ini seharusnya setelah pengajuan online dari para TKA ini mengajukan data-data secara online akan diverifikasi terlebih dahulu apakah sudah lengkap atau tidak lengkap. Ketika tidak lengkap akan diberitahukan. Nah, pemberitahuan ini akan berlangsung selama 5 hari saja. Ketika 5 hari belum ada perbaikan terhadap kekurangan lengkap administrasi, maka dianggap lagi harus mengajukan pengajuan baru. Nah, hal-hal inilah yang dipakai atau digunakan celah-celah ini oleh para oknum tadi untuk melakukan pemerasan. Contohnya, ketika syarat administrasi tidak lengkap, bagi para agen yang mengurus TKA ini telah menyerahkan sejumlah uang, karena memang sudah mengetahui bahwa untuk mengurus itu sudah diminta, maka pemberitahuannya tidak secara online tetapi diberikan secara pribadi melalui WhatsApp kepada para pengurus atau agen, sehingga mereka pun akan segera melengkapi. Namun bagi yang tidak menyerahkan sejumlah uang, tidak pernah akan diberitahu apakah sudah lengkap atau tidak. Dalam kasus ini, KPK menyatakan sekitar 85 pegawai di Direktorat PPTKA, Dirjen Bina Penta dan PKK, Kemenaker menerima jatah korupsi pengurusan izin tenaga kerja asing. Uang tersebut digunakan untuk makan siang para staf dinikmati bersama, kurang lebih 8 miliar rupiah. Sejumlah saksi mengembalikan uang tersebut sekitar 5 miliar rupiah. Selain 8 orang tersebut, ternyata sejumlah 53 miliar tadi ada juga digunakan sebagai uang makan dari para
staf di Kemenaker terutama di Dirjen Bina Penta, yaitu kurang lebih 8 miliar yang dinikmati bersama baik itu untuk keperluan makan siang maupun kegiatan-kegiatan yang istilahnya di luar non budgeter. Dan inilah yang tadi saya sampaikan kurang lebih 5 miliar tadi yang telah diterima oleh baik itu OB, kemudian staf-staf lainnya yang mengurus terkait dengan pekerjaan sehari-hari di Bina Meta juga menerima semua dan mereka telah mengembalikan yang kurang lebih tadi saya sampaikan kurang lebih 5 miliar rupiah. Sebelumnya, KPK menggeledah 2 kantor perusahaan agen tenaga kerja asing dan rumah PNS Kementerian Ketenagakerjaan pada akhir Mei 2025. Kantor agen TKA digeledah adalah PTDU berlokasi di Jakarta Selatan. Hasilnya, penyidik menemukan dokumen keuangan terkait rekapitulasi pemberian uang untuk mengurus RPTKA serta dokumen terkait lainnya. Sementara itu, dari kantor PT LIS, penyidik menemukan data elektronik terkait catatan aliran uang pengurusan RPTKA di Kemenaker. Selanjutnya, dari rumah seorang PNS Kemenaker, penyidik menyita dokumen aliran uang terkait pengurusan TKA, buku tabungan, dan uang 300 juta rupiah. KPK juga menyita 13 kendaraan dari penggeledahan berlangsung sejak 20 hingga 23 Mei 2025. Ada 13 jenis kendaraan disita dari 8 lokasi penggeledahan. Budi merinci bahwa 8 lokasi penggeledahan tersebut terdiri dari kantor Kemenaker dan 7 rumah. Terkini, pada Selasa, 10 Juni 2025, KPK memanggil staf khusus mantan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri dan Ida Fauzia sebagai saksi kasus pemerasan pengurusan izin rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan.